Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara kemahasiswaan ITNY, ya, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta mengadakan suatu podcast. Ya, jadi podcast ini isinya obrol-obrol dengan mahasiswa yang nantinya dia memberikan inspirasi atau semacam motivasi buat mahasiswa yang lainnya. Jadi tolong saksikan terus, kami juga akan di-upload di YouTube ya untuk acara ini. Mari kita undang siapa yang akan mengisi pada hari ini. Ya, langsung saja. Inilah dia. Siang, Pak. Halo, siang. Aduh, thank you ya nih udah menerima undangan dari kami. Ya, ini kehormatan nih masuk channelnya. Oh iya. Jadi ya kemahasiswaan itu ya acaranya memang mahasiswa sebenarnya gitu kan. Jadi ya bisa tentang emang perlombaan, ya tentang aktivitas mahasiswa lah gitu, kegiatan-kegiatan mahasiswa. Kita akan baik kepada institusi maupun juga kepada mahasiswa ini sendiri gitu ya. Oke nih, kita belum ini ya perkenalan dulu ya. Jadi kalau misalkan biasanya kan tak kenal maka tak sayang begitu ya. Nah, maka tak tahu, Pak. Oh iya. Baik. Nah, oke, mulai dari yang di ujung kiri nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidudin. Saya angkatan 17, jurusan saya Teknik Geologi, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Oke, semester berapa sih ya? Saya udah masuk semester 7. Semester nah, teman-teman tuh ya. Tugas akhir dia. Aduh, siapa nih? Dia masih single kayaknya ya. Kayaknya sih, Pak. Oke, lanjut yang kedua nih. Oke, perkenalkan saya juga masih sekawan sama bro yang sebelah ini. Saya Juhair Al-Habib, juga di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, menimba ilmu di sana, jurusan Teknik Geologi, sekarang juga semester 7. Oke, sama-sama semester 7. Lalu kita nanya apa lagi nih ya? Nah, kalau mahasiswa berarti kan punya asal ya. Jadi kalau sebelum jadi mahasiswa itu pasti dulunya calon mahasiswa begitu ya. Nah, di waktu tahun 2017 ya, berarti kalau misalkan dia semester 7, berarti tahun 2017 ini asalnya dari mana nih? Kok bisa nyampe ke Jogja ya? Saya asalnya dari Provinsi NTB, lebih tepatnya di Kota Bima. Saya bisa ke Jogja itu sebenarnya karena emang saya benar-benar ingin masuk geologi, dan kebetulan ya saya keterimanya di ITNY. Mantap terus di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Baik, lanjut. Kalau saya sama sih sama. Aduh, Jadi kan sama satu- kita sama-sama orang Bima. oh gitu. Jadi tapi memang bedanya cuman daerah. daerah cuman beda. Tapi masuk Bima cuman beda dia, kalau dia di kota, saya di kabupaten. Kalau- Kenapa bisa nyampe di Jogja? Nah, kalau kita teman-teman ya, kalau teman-teman browsing di internet, teknik geologi itu kan terbatas, jadi cuman ada beberapa kampus, dan salah satunya ya di Jogja ini, di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Teman-teman juga lihat kalau di Jogja ya paling beberapa kampus saja yang menyediakan teknik geologi ya, tidak semua. Betul. Gitu. Kayak salah satunya di ITN. Tapi bangga ya masuk di teknik geologi ya. Bangga. Oke, ya itu mahasiswa teknik geologi ya, berarti jurusan atau program studinya teknik geologi ya. Nah, Kita belajar tentang kebumian. tentang kebumian. Wah tuh, ya jadi bisa di kolom ini lah ya, kolom komentar ya, nanya-nanya nih tentang dia nih ya, tentang mereka apa nih. Ya, tentang kebumian ya. Oke, ini nih karena kita obrol-obrol asik ini, setelah kamu sudah masuk menjadi mahasiswa ya kan, punya tujuan kan pasti ya, ya kan pasti dari SMA atau SMK punya tujuan nih gitu kan. Nah, tujuannya apa sih kalau udah masuk ke jadi mahasiswa, itu tujuannya apa? Kalau saya sendiri, mungkin teman-teman di SMA setelah lulus di SMA mungkin masih bertanya-tanya ya, pengen kemana sih, pokoknya masih dalam proses pencarian gitu. Tapi ada beberapa mahasiswa juga, beberapa siswa atau lulusan SMA juga sudah punya
planning untuk pengen apa sih setelah lulus, entah kuliah atau masuk instansi-instansi yang terkait. Tapi satu yang terpenting kalau udah jadi mahasiswa ya, belajar, kemudian cari pengalaman agar bisa berkontribusi banyak untuk masyarakat. Itu yang paling penting, bisa berkontribusi untuk masyarakat. Kalau ibarat, kalau katanya almarhum Eyang Habibie, kita itu jadi orang, jadilah seperti mata air gitu kan. Kata Eyang saya kayak gitu motivasinya. Jadi mata air itu bisa menghidupkan di sekitarnya kalau kata Eyang. Jadi itu sih motivasinya untuk jadi mahasiswa itu seperti itu. Wah, bagus ya. Mata air kan, mata air tuh nggak diam ya, jadi maksudnya mengalir, dia akan melewati ya tanah-tanah yang dilewatin ya jadi subur. Artinya tuh, nah filosofinya bagus tuh ya. Jadi dari mata air tadi mengalir kemudian menyuburkan daerah-daerah sehingga manusia itu bukan berdiam diri tapi memberikan manfaat buat orang lain dan juga kontribusi. Oke, selanjutnya nih Mas Hafidudin. Ya. Kalau saya sih mungkin nggak jauh beda dari Mas Habibnya. Mungkin saya keluarga ya. Ingin memanfaatkan ilmu yang saya miliki itu dengan apa ya, memberikan kontribusi secara langsung ke masyarakat, mungkin lewat ilmu saya atau lewat apa yang saya punya, membuka wawasan bahwa geologi itu nggak kayak gini doang gitu loh. Geologi itu masih banyak bisa untuk mencari sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lain gitu, sehingga mungkin bisa mempengaruhi dan membuka lowongan pekerjaan gitu loh. Membuka wawasan orang tuh bahwa jurusan tuh tidak hanya kamu tuh sukses tidak hanya jadi PNS atau tidak hanya jadi pengusaha, tapi kan masih bisa untuk yang lain gitu Pak. Usaha tuh toh bukan hanya jualan ini itu kan, masih ada tuh bahan-bahan alam yang masih bisa kita gunakan, kita eksplor, ya kita manfaatkan itu untuk keuntungan masyarakat juga. Find the resource. Find the resource. Jadi kalau geologi itu saya pernah tahu itu dia explorer ya, jadi mencari tahu tuh. Belum kita ini pasti geologi dulu, cari emas misalkan ya, harus tahu dulu batuannya ya, mineral-mineralnya, ini cebakannya di mana dan lain-lain seperti itu ya. Itu ya poin penting tuh ya. Satu yang diambil di sini bisa bermanfaat buat orang lain ya. Kalau ini yang kedua adalah mencari ilmunya gitu ya, dan kemudian tadi intinya adalah menebarkan untuk ke masyarakat luas ya, bahkan go internasional ya. Amin. Ya gitu ya. Amin. Kami di kemahasiswaan itu punya catatan prestasi nih. Wah. Ya. Jadi teman-teman di sini ternyata nggak hanya kuliah ya pulang pergi, enggak, tapi menebarkan ilmunya dengan apa? Dengan cara aktivitas-aktivitas perlombaan ya. Itu apa? Untuk menahankan kita, mental kita itu diuji itu bukan hanya kita mengambil kuliah, dapat kerja dan lainnya, bukan, tapi ketika prestasi itu misalkan ikut ajang perlombaan ya, ajang perlombaan itu bukan semurni-murni cuman keilmuan dituangkan, bukan, tapi dia mental juga, presentasinya bagaimana ya, bertemu dengan masyarakat. Nah ini unik nih ya, mereka ini aktivitas lombanya itu lebih ke pengabdian gitu. Tadi udah disebutin nih sama Mas Hafid juga bahwa ada pengabdian. Nah sekarang lomba seperti apa, kemudian pengalamannya seperti apa yang kamu lakukan, yang teman-teman lakukan itu, sehingga kemarin itu di tahun 2018 ya, di tahun 2000 tuh jenjangnya berapa? 2017 masuk, 2018 sudah meraih prestasi, yaitu lolos didanai oleh Dikti ya, yang sekarang itu menjadi Kemdikbud ya. Langsung cerita aja deh ya, gimana sih tips ya kenapa sih bisa ngambil tentang pengabdian, padahal kan kalau kita terjun ke masyarakat itu harus mencari ide dulu ya. Nah bagaimana ya caranya untuk teman-teman ini bisa mengambil ide, mencari ide, kemudian dia menerapkan? Pasti punya latar belakang. Langsung deh cek ceritanya gimana tuh. Ya baik. Kebetulan kan kemarin saya juga satu tim sama Bro Yudit, sama satu lagi nanti Bro Afid, cuman nggak datang di sini. Wah, bertiga tuh kemarin pas tahun 2017
milihnya pengabdian karena memang dari awal ada sebuah vision gitu. Pengennya mengabdi aja buat masyarakat, pengennya ada manfaat gitu buat masyarakat. Kenapa nggak di geologi aja? Justru itu mungkin bagian dari biologi, mungkin bagian dari semua ilmu kalau menurut saya. Karena di program kami itu pengabdian masyarakat, namanya adalah pelajar belajar untuk mengajar. Pelajar belajar untuk mengajar. Betul. Itu tuh salah satu program yang dibuat sama Kemenristek-Dikti ya dulu kemarin ya Pak ya. Kalau sekarang jadi dipindahin ke Kemendikbud ya. Iya, betul. Ya. Itu programnya program kreativitas mahasiswa. Jadi di situ mahasiswa itu dituntut untuk bisa berkontribusi. Ada namanya development goals ya kalau nggak salah. Sustainable development goals, dan salah satunya di situ misi dunia itu adalah mencerdaskan kehidupan. Nah di situ juga tertuang persis satu frame juga sama apa yang dicita-citakan sama bangsa kita, yaitu di undang-undang itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi di situ tuh kayak tersirat gitu loh Pak, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya tugas seorang guru. Betul. Ya guru memang itu sebuah profesi, tetapi mencerdaskan adalah tugas moral setiap anak bangsa. Jadi kenapa kami ambil pengabdian masyarakat ke bagian pendidikan, ya karena itu. Karena tugas setiap kita orang terdidik adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di situ sih Pak. Aduh, itu filosofi banget dari tadi, air mengalir ya, mencerdaskan bangsa gitu ya. Orang filosofi emang. Gini, emang. Tapi memang saya mau tanya dulu nih, apa jangan-jangan sebelumnya itu punya ini ya, Mas Habib ini punya pengalaman organisasi gitu? Kan ini kayak relax banget ya kalau bicara ya gitu ya kan. Biasanya kan mahasiswa gitu ya, tapi ini mantap ya, filosofer. Nah, apa ini boleh tahu nggak sebelumnya? Kalau latar belakangnya sih nggak banyak sih pengalaman saya Pak, cuman dulu waktu SMA memang aktif di beberapa organisasi kayak OSIS. Jadi buat teman-teman yang ingin terjun ke mahasiswa, menjadi mahasiswa, ya persiapkan diri di SMA, kayak ikut lomba dan juga masuk organisasi seperti OSIS. Apa yang didapat tuh ketika di OSIS? Dulu saya jadi sekretaris, jadi ketua OSIS juga. Kemudian juga ikut mewakili provinsi saya ya dulu waktu SMA, itu jadi perwakilan OSIS prestasi se-Indonesia. Jadi pernah ikut itu, kemudian bertemu sama orang-orang hebat gitu loh. Makanya makin motivasi lagi tuh. Makin termotivasi gitu. Jadi ada dalam satu konsep yang kita bikin itu ya, di pelajar untuk mengajar itu ada opini menjadi realita, dan salah satu opini menjadi realita itu ada bagiannya namanya imitasi. Jadi kemampuan kita melihat prestasi orang lain kemudian kita tiru. Itu adalah imitasi gitu ya. Jadi menurut saya tapi bukan mencontek ya. Bukan mencontek, tapi ya. Meniru hal-hal baik yang ada gitu. Jadi memang dulu saya sering ikut organisasi seperti itu dulu pas SMA. Oke teman-teman ya, itu bisa diambil nih. Jadi kalau misalkan di waktu sekolah ya, itu tuh jangan menutup diri, justru ayo berkomunikasi dengan teman-temannya ya, berkumpul dengan orang-orang yang baik, tentunya akan menjadi termotivasi. Tadi imitasi ya kan, jadi udah banyak nih kata-kata yang menarik nih ya, kan. Nah coba kalau misalkan Mas Hafid ini kan ikut lomba juga ya, berpartner juga nih ya, Pak. Nah bagaimana sih memanage berdua atau bertiga dengan Mas Hafid ya, Muhammad Taufik ya, yang disebutkan tadi kita sudah bicara sebelumnya gitu. Nah itu gimana? Kan kamu tim ya. Jadi tadi kalau judulnya itu adalah belajar untuk mengajar. Nah, itu unsur-unsur apa aja ya yang terlibat di situ ya? Kan katanya belajar untuk mengajar. Nah, apa yang
ini Yang mahasiswa mengikuti atau yang ada dalam kegiatan kami itu lebih ke dan juga mahasiswanya, aktif dalam kehidupan terus sosial. anak SMA. Maka yang dari jadi targetnya atau objeknya itu anak SD yang ada di sekitar pinggiran-pinggiran daerah Jogja. Yang tertinggal, yang kurang mungkin yang benar-benar butuh akan yang namanya pengajar yang bermutu gitu loh. Kami sebagai mahasiswa ya sadar kami punya ilmu. Dan kalau kami tidak membaginya ya apa fungsi ilmu kami gitu loh. mahasiswa Ya dan kemudian berpikir ya udah dengan keuntungan itu kami kami melakukan adalah kegiatan belajar untuk mengajar. Kami potensi-potensi merekrut daerah anak SMA menjadi yang kenal dan bertindak sebagai tentunya pengajar lah, adalah dan mahasiswa kami yang sebagai mendukung mahasiswa itu tuh mentornya. kegiatan tersebut. Di situ juga kami kerjasama Mendukung dengan SMA dan kami kemahasiswaan. sebagai mahasiswa Maka untuk itu mengajar, kami ucapkan mendidik yang Terima kasih. lebih tidak seperti guru sih, lebih memotivasi mereka biar mereka tuh termotivasi untuk lebih baik lagi ke depannya, belajarnya lebih baik, lebih giat dengan metode-metode belajar yang tidak terlalu membosankan. Betul. Ada kadang bermain, bercerita atau seperti itulah seputar hal-hal gitu yang membuat mereka tuh belajarnya lebih asik gitu loh. Tidak terlalu kaku gitu lebih tepatnya. Berarti model pembelajarannya itu sedikit dirubah ya. Iya. Kalau misalkan biasanya kan monoton tuh kelas dengerin guru gitu ya. Tapi kalau model pelajar belajar untuk mengajar ini diminta untuk peran seorang pelajar yaitu anak SMA ya, dia berperan penting untuk mendukung adiknya untuk sekolah dengan baik begitu ya. Tapi dengan cara ini ada yang berbedanya, yaitu bukan hanya kelasnya, di kelasnya aja yang jago di dalam, tapi di luar ya dikasih motivasi, dikasih pengalaman belajar di luar dengan bermain game gitu ya. Jadi ada pencampuran ya. Lebih mengikuti dunianya mereka kan, namanya juga anak SD kan fokusnya lebih enak bermain gitu. Apa salahnya kita bermain sambil belajar? Setidaknya mereka asiknya dapat, ilmunya dapat gitu loh, motivasinya lebih gitu. Oke. Kalau seperti itu kan di sana itu ada guru ya. Iya. Nah, bagaimana cara teman-teman itu, ini ada model pembelajaran seperti ini yang kamu create ya, belajar untuk mengajar itu menjelaskan kepada gurunya gitu. Ini kan guru juga punya peran harusnya kan? Ya kan tidak mungkin kamu menerapkan terus guru nggak ada kerjaan gitu. Nah, itu ada keterlibatan juga nggak di dalam belajar untuk mengajar itu? Kalau keterlibatan guru ya tetap ada, karena kita datang ke sekolah minta izin dulu tentu ke guru-gurunya. Nah, guru di situ sebagai partner kita, dan kita juga belajar di guru-guru. Apa sih kita sekalian observasi gimana sih belajarnya anak-anak di sini. Jadi tidak semata-mata langsung bawa surat kemudian kami langsung ngajar gitu, enggak. Jadi kami observasi dulu. Jadi bareng-bareng sama guru memperkenalkan konsep kami ini nih, bahwa konsep kami ini fleksibel gitu, bisa diterima sama anak-anak gitu. Jadi peran guru, mahasiswa sama siswa SMA itu kolaboratif kita. Jadi tim gitu. Nah, nih penting lagi emang bahasanya Habib sama Hafid itu banyak hal yang bagus nih, ya kan? Yaitu adalah ya, jadi ini mahasiswa ya tadi ya yang bergerak seperti ini ya, melakukan pengabdian ya, itu kita udah mengenal alur ya. Jadi alur kalau bahasa misalkan penelitian ya, jadi pengabdian gitu ya, itu punya alur ya, dari mulai pengambilan data ya. Tapi sebelum ada pengambilan data ya, itu dilihat dulu misalkan contoh pendidikan di Indonesia itu seperti apa ya di tingkat SD, khususnya di daerah terpencil yang memang kualitas guru-gurunya juga terbatas gitu, jumlahnya juga terbatas, dan siswanya juga terbatas juga karena kesulitan untuk biaya sekolah dan lain-lain begitu. Nah, dengan adanya tim dari pelajar untuk mengajar ya, itu berlatih tuh tadi ya, mulai dari mengumpulkan ide tadi, pengalaman pendidikan yang ada di Indonesia khususnya di SD dan tingkat terpencil, daerah terpencil, kemudian
Yang kedua adalah observasi. Ya, observasi data itu penting. Riset. Ya, jadi perlu di riset dulu sebelum kita kecemplung atau Masuk Menentukan. terjun ya, langsung gitu. terjun langsung bertemu dengan objeknya, Iya. tapi kita perlu juga observasi, melihat dulu ya. Jadi meninjau ulang lagi, bener nggak penerapan metode kita begini, bener nggak begitu. Nah, masuk ke baru ke apa? Actionnya gitu. Action. Jadi tadi ada tutor, iya kan? Jadi pementor menghasilkan tutor. Iya. Ya, tutornya ini adalah pelajar itu. Jadi mungkin setelah itu kamu memberikan mentor kepada, jadi dikumpulkan dulu ya berarti Iya, kan? iya. Dikumpulkan dulu pelajar SMA-nya untuk dididik teman-teman, Betul, Pak. gitu ya, agar dia satu visi dan satu misi, kemudian memberikan tahu ya manfaatnya pelajar itu untuk mengajar si anak SD itu bagaimana begitu ya? Iya. Kira-kira alurnya mungkin seperti ini, Pak. Kalau saya ceritakan ya. boleh. Tahap-tahapannya ketika kita action sebelum action ya. Jadi pastinya kita observasi terlebih dahulu. Benar tadi yang dibilang sama Pak Rizky. Jadi kita observasi dulu. Observasinya mulai dari bayangkan sebuah segitiga. Bayangkan teman-teman, bayangkan sebuah segitiga. Kita observasi mulai dari bawah hingga mengerucut sampai atas. Kita ketemu masalahnya di atas. Nah, kita lihat masalah yang di Indonesia itu apa sih masalahnya yang paling besar? Tentu pendidikan paling besar. Dilihatnya dari mana? Data-data yang dikeluarkan sama pusat-pusat pengkajian data. Kayak kemarin ada UKG kan, uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru itu menghasilkan data bahwa kualitas guru di Indonesia itu memang rata-rata di bawah ya. Kalau dilihat. Kemudian problem yang paling banyak menerima masalah itu bukan di SMA atau enggak di SMP, tapi malah di SD gitu. Apa kekurangannya? Kekurangan guru. Betul tadi kan, karena daerah pelosok kualitas ya, jadi kuantitasnya itu sedikit. Orang yang berminat untuk terlibat langsung di pelosok itu kan semakin kecil. Orang inginnya kan gaji besar, gitu ya. Jadi tidak malah mendukung untuk undang-undang yang tadi ya. Iya. Jadi kan mencerdaskan anak bangsa itu ya harusnya dari sedini mungkin pendidikannya, gitu ya. Bukan pendidikan itu hanya di kuliah aja gitu. Justru melihat karakter mahasiswa itu kan bisa dari dulu latar belakang pendidikannya seperti apa, bisa begitu ya? Bisa. Oke. Nah, itu kan pengabdian ya. Di tahun 2019 ya, tahun 2019 itu kan ada program kreativitas lagi, teman-teman mengajukan lagi tuh, ya kan? Tuh tahu tuh ya kan, karena ada rekamannya, ya rekaman datanya ada. Nah, itu ternyata ya diumumkan di bulan lalu ya, bulan Juli ya, Juli akhir itu ternyata menang nih, ya ada lagi nih prestasinya. Jadi teman-teman itu bukan cukup sekali dua kali, maksudnya udahlah saya masuk kuliah itu ya cuman kuliah hanya, maksudnya menjadi mahasiswa itu hanya kuliah belajar pulang, ya kan, kuliah belajar pulang lagi makan ya, termasuk makan minum ya, sama tidur pasti kan nggak mungkin ya. Tapi ya perlu diisi ya, dengan diisi apa ya, diisi dengan aktivitas tadi.